41. Bagaimana tidak senang? Fasya diperlakukan dengan begitu spesial bahkan meski dirinya seorang wanita yang sudah melahirkan. Inci demi inci yang dia tutupi selama ini, kian ditelisik pria itu. Fasya merasa malam ini dia membuka seluruh dirinya. Ukuran dada Fasya bukan lagi dibilang bersisi, cukup bisa dikatakan besar sebab gen dari ibunya pun seperti itu. Bedanya, Fasya tertolong tinggi badan yang lebih memadai daripada Aisyah yang menurut Papa King hanya tumbuh ke dada. Ah, Tuhan! Fasya berucap syukur, sungguh, Gantara memberikan pengalaman paling berbeda di dalam hidupnya, terutama soal berhubungan. Gantara tidak monoton, ya, asumsinya mengatakan hal itu. Gantara lebih bisa memanjakan dirinya dalam hal apapun, terutama di ranjang. Hal yang dulu hanya dia lakukan dengan begitu datar, seperti halnya formalitas di malam Jumat, lalu berakhir tanpa ada kesan yang membuatnya mengingat-ingat kembali. Sejenak Fasya bertanya-tanya, jadi apakah dirinya tengah mendapat keintiman yang luar biasa layaknya Bahri dari Azahra dulu? Karena pada akhirnya, Fasya mampu membandingkan rasa Gantara dengan mantan suami yang telah berlalu. Yah, mungkin ini alasan kenapa Bahri begitu mudah berpaling. Rupanya sensasi ranjang menjadi faktor utama dari perbandingan-perbandingan Bahri yang selama ini membuatnya insecure. Ah, entah, Fasya jadi menganggap maklum kejenuhan Bahri, karena kenyataannya dia tidak sehandal Azahra layaknya Gantara yang tidak sebrutal Bahri. Angin kencang yang masuk dari jendela masih menemani mereka. Entah berapa kali keluar, yang jelas Gantara tak membiarkan belahan lembut miliknya kering. Gantara memandu Fasya untuk membuka ini dan itu, memberikan pelayanan ini juga itu. Yah, itu semua terjadi karena fantasi Gantara seputar seorang Fasya memang begitu menggebu-gebu. Angannya terlalu tinggi untuk menjadi hubungan yang biasa saja. Maka, Fasya harus rela mengalami kekuatan cinta sekaligus hasrat terpendam yang kini dia buncah hingga keluar seluruhnya. Ranjang menjadi tempat yang sudah disisir, sudut kanan, sudut kiri, tak ada satupun yang tak terjamah sepasang suami istri ini. Hunjaman itu berulang kali, teriakan Fasya mungkin hingga keluar, dan beruntung mereka tidak memiliki sopir atau penjaga. Beralih ke sofa, mereka membuat posisi yang pada akhirnya disukai Fasya. Yah, duduk di atas pangkuan Gantara yang dahulu tidak pernah dilakukannya bersama Bahri. Di mana posisi dada bisa lebih dijangkau oleh bagian wajah Gantara. Sementara dua tangan yang meremas membantu gerak pinggulnya. Ada bagian paling mengesankan, yaitu ketika Gantara menyebutkan nama Fasya di ujung pelepasan. Tepatnya setelah pria itu berhasil membuat istri berkali-kali teraniaya nikmat. Keduanya terbaring miring, mengatur napas, saling menghadap di atas ranjang dan di bawah selimut tebal yang sama. Memang mereka hanya bermain satu kali ronde tetapi dengan durasi yang cukup menguras energi. Berapa gaya yang dipraktikkan pun, Fasya tak sekalipun menghitungnya. Yang jelas, Fasya tak percaya jika Gantara mengatakan perjaka. Kenapa? Gantara ikut tersenyum melihat senyuman cengar-cengir istrinya. Kening lekas berkerut mendapati tawa Fasya. Kenapa? Ulangnya bertanya. Yakin ini yang pertama? Sontak, Gantara terperangah mendengar lontaran pertanyaan Fasya. Karena jika dikaji ulang, wanita itu meragukan kesuciannya. Yakinlah. Fasya tertawa sambil memukuli remasan tangan nakal Gantara yang berlabuh di pinggang berisinya. Yah, semenjak menyusui, Fasya lebih terlihat berisi. Sempat juga Fasya insecure, tapi bila mana melihat ekspresi wajah Gantara yang seakan menyukai setiap keindahan yang ada di dalam dirinya, Fasya lebih percaya diri. Masa, serius, sayang? Gantara mencoba meyakinkan lagi, walau Fasya masih tidak menunjukkan kepercayaannya. Perjaka sepro ini, Gantara paham apa maksud Fasya, tapi percayalah, ketika lelaki sudah cukup lama menghayal tentang seorang gadis, maka inilah yang terjadi. Feeling, oke, berusaha percaya.
Fasya masih tertawa-tawa dengan ekspresi lucu Gantara. Sekarang Nona tahu kan, tujuan Tuhan memberikan manusia mimpi basah. Mendadak, Fasya tertawa renyah. Oh, jadi di dunia ini, ada juga ya, orang-orang yang belajar begituan dari mimpi, sampai jago. Serius, sayang. Gantara menggigit ujung hidung lancip istrinya yang berteriak. Tuhan, terkadang mereka seperti anak kecil jika sudah bercanda seperti ini. Yah, ternyata Fasya suka lelaki yang seperti Gantara ini. Tidak membosankan dalam hal apapun, entah itu kebersamaan mereka di kegiatan sehari-hari dalam rumah, sampai percakapan lewat pesan. Gantara mencium sekilas bibir Fasya untuk hukuman tidak percaya. Tapi kemudian dibalas satu kecupan Fasya yang menyusul. Seri, Gantara terbengong sesaat, dia mengamati perkataan Fasya. Seri, yang artinya setara kedudukannya. Dan mulai memberikan kecupan 3 kali di pipi wanita itu setelah paham maksud wanita itu. 41. Fasya membalasnya lagi dengan satu kecupan di pipi. Seri, hal yang akhirnya memaksa Gantara untuk melabuhkan kecupan mendalam dan cukup lama di bibir istrinya, bahkan meremas dada yang sudah cukup mengeras. Sakit, Fasya mendesis. Gantara bangkit kemudian mengangkat Fasya dari ranjang, tentunya setelah memakai kembali celana pendeknya. Nona mandi dulu, baru kita pompa makanan, Baby Abrar. Oke, mau ada ronde kedua enggak? Seketika Fasya beristighfar mendengar celetukan Gantara. Ya ampun, Bang Taraf. Enggak capek emangnya? Gantara tertawa, sungguh yang dia bicarakan ini memang serius adanya, termasuk kalimat ingin ronde kedua ini. Besok Bang Taraf nggak ke bengkel juga nggak apa-apa. Istri juga kan harus sering diganti oli. Sembari terkikik geli, Fasya menyentil bibir Gantara sendiri. Modusnya udah mirip Om Olan lo ini. Lebih muda Bang Taraf daripada Om Roland. Bahri terpaku menatap bingkai jendela yang terbuka di seberang sana. Tingkap yang dia amati selama 4 jam kurang lebih. Semua disaksikan dari sebelum Gantara membuka jendela sampai bermain gitar di hadapan tubuh mantan istrinya sembari menyiarkan kemesraan yang tidak dapat Bahri bayangkan akan terjadi pula pada akhirnya. Sudah dari 3 bulan terakhir ini, Bahri seringkali berdiri di sini, di gedung yang kosong ini sekedar untuk mengamati anak dan mantan istri yang sudah jauh dibawa lari. Setiap malam Bahri di sini, memandang ke arah yang sama di setiap saatnya. Terkadang jika beruntung, Gantara tampak membuka jendela walau terkadang pun tidak. Ada kalanya Bahri melihat bagaimana Fasya membuat Gantara tidak memaksa, ada kalanya pula tidak. Yah, malam ini contoh nyata, di mana dia harus menyaksikan Fasya memulai lebih dulu sebuah kecupan untuk mengantarkan Gantara ke peraduan ranjang. Kamu di mana Ngger? Umi mau mencari, pulang dulu ke rumah sakit. Bahri lekas menuruni anak tangga menuju lantai dasar. Rumah ini sengaja disewanya setelah secara kebetulan berada di dekat kediaman keluarga kecil Gantara dan Fasya. Rumah yang terlihat angker dari luar, tapi tidak bagi Bahri. Kondisi rumah sengaja tidak dibersihkan. Itu supaya orang-orang di sekitar komplek tidak mengetahui keberadaannya saat mengintai. Bukan ingin berniat jahat, Bahri hanya merindukan Fasya saja. Tanpa mengira sebelumnya, jika malam ini jendela yang terbuka menyeretnya kepada fakta. Bersambung. 42. Aca lagi menuju rumah Mas Bahri. Tolong Bang Taraf susul Aca sekarang. Mendapat telepon dari istrinya, Gantara segera berlari memasuki mobil yang bahkan baru saja dia matikan mesinnya. Izul dan lainnya berteriak bertanya, dan Gantara hanya diam bertindak dengan hal yang semestinya. Beberapa saat sebelumnya, di tempat lain, mobil yang Fasya kendarai baru sampai di kediaman keluarga King Miller. Nuri lekas turun sambil menggendong Abrar sedang Akia meraih stroller di bagasi. Fasya menyusul turun setelah memastikan tak ada yang tertinggal. Ia menatap ke atas. Di dalam sana,
tepatnya di ambalan anak tangga yang bersisian dengan dinding kaca transparan. Ryan melihat kedatangannya. Seketika itu, Ryan mempercepat langkah mungkin karena merindukannya. Fasya sempat tergelak, adik bungsunya memang masih seperti bocah meski sudah memiliki 3 orang anak. Dan Ryan pasti kangen. Akia terkikik melihat langkah lari Ryan. Dan Fasya hanya menyambung dengan tertawa. "Mbak masuk duluan." "Ya." Fasya membiarkan 2 pengasuh membawa Abrar masuk lebih dulu, sebab dia baru saja mendapat pesan bergambar dari seseorang. "Aku sakit melihat ini." Pesan yang tertulis di bawah pesan gambar tersebut. Bahri yang mengirimkannya di pagi-pagi begini. Sontak, tangan Fasya gemetar, dada seperti tersentak puluhan buku tebal. "Tunggu, bukankah foto ini sedang menunjukkan dirinya bersama Gantara di dalam kamar?" Tepatnya di 1 minggu yang lalu ketika ia dan Gantara memulai hubungan selayaknya suami istri yang sah. Fasya sempat tak bisa berkutik, begitu tertegun mendapatinya. Tak ada yang bisa Fasya pikirkan lagi, ia segera menaiki mobil kembali. Melajukan kendaraan tersebut dengan cara yang entahlah, Fasya begitu gila dibuatnya. "Kadel, lu mau kemana hah?" Sempat, Fasya mendengar teriakan Ryan sebelum berlalu dengan mobilnya. Detik ini, Fasya tak bisa berpikir dengan benar, dia kalut, carut-marut. Tiba-tiba saja, mantan suami mengirim pesan bergambar yang tidak pantas. Sungguh Fasya bukan seseorang yang suka membuka aurat bahkan sedari masih kecil, Fasya tak pernah memakai baju terbuka. Lantas bagaimana bisa Bahri mendapat foto kemesraannya? Jadi apakah rumah angker di samping rumah Gantara dihuni seseorang? Fasya tak dapat menahan laju mobil yang mengencang, membelah jalanan padat kendaraan, menuju jalan di mana rumah Bahri berada. Air mata mengiringinya. Fasya berharap Bahri belum pergi ke kampus. Dan keberuntungan berpihak padanya kali ini. Mobil Bahri masih di depan rumah yang dulu juga ditempati olehnya. Rumah yang dibeli keluarga Jatmiko untuk hadiah pernikahannya bersama Bahri. Fasya memberhentikan mobil, turun dengan derasnya air mata yang mungkin orang bilang dia terlalu lemah. Tapi Fasya tak bisa terima pesan intimidasi ini, jujur saja. "Fasya." Bahri keluar rumah sesaat setelah menyadari kedatangan mantan istri. Di luar, Fasya segera mencecar dirinya dengan banyak pukulan kecewa. "Apa maksudnya ini, Mas?" Fasya histeris, betapa sakitnya mengalami hal ini, meski di sisi lain, dia juga sadar, jendela yang terbuka bukan salah Bahri. "Mana handphone kamu?" Fasya ingin tahu, sampai mana Bahri memiliki gambar dirinya bersama Gantara. "Mana?" cecarnya. Bahri hanya diam saat Fasya merebut ponselnya. Masih dengan pola yang sama, Fasya bisa membukanya walau gemetar. "Hapus semua foto kita, Mas. Hapus foto yang tidak pantas kamu simpan." Fasya mencari file terbaru, di mana dia begitu terperangah miris. Ya, ada beberapa foto yang diambil di malam pertamanya bersama dengan Gantara. Fasya terisak, beriringan dengan Bahri yang terduduk di sofa. "Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Kamu ini seorang Gus, bukan hanya itu, kamu juga seorang Ustadz. Aku belum bisa melupakanmu, Ning." Bahri terpukul, mengusap wajahnya. "Maafkan aku." Bahri paham, ini tindakan yang amat sangat salah dan berdosa. Sulit sekali rasanya mencobanya, Ning, sulit. Fasya tergugu-gugu, sementara Bahri masih meratapi kesalahan. "Apa yang salah dari doa-doaku, Ning? Aku hanya ingin kau kembali seperti dulu, dan aku masih berharap kau menolaknya." Andai saja Fasya yang berkhianat, mungkin tidak sesulit ini beralih darinya. Melihat Fasya bahagia bersama Gantara, Bahri sakit. Gantara tiba langsung memberikan pelukan penenang untuk Fasya. Di waktu yang sama, Ryan juga tiba dengan mobilnya. Ternyata Ryan bergegas mengikuti ketika Fasya tak menjawab telepon darinya. SSSTT, Gantara tahu benar apa yang terjadi dengan istrinya.
karena setelah menelepon Gantara, Fasya sempat mengirimkan pesan yang dikirimkan Bahri pada suaminya. Maaf untuk yang kemarin, Gantara yang salah, karena tidak berhati-hati. Bukan soal niat Bahri, nyatanya dia yang teledor. Fasya sudah menghapus semua foto yang Bahri ambil malam itu. Tapi, tidak lantas ia bisa tenang jika Bahri masih seperti ini. Ryan tak mau emosi, bagaimanapun ini urusan kakaknya. Karena dilihat dari cara Gantara pun, cukup tenang. Malahan, pria itu duduk di sisi Bahri yang masih dirundung sesal. Bahkan mengusap punggung mantan suami Fasya. Jadi apa jalan tengahnya? Tanyanya. Apa? Harus seperti ini selamanya? Kau tidak akan pernah beralih dari Nona Fasya. Aku masih menunggunya, lirih Bahri. Gantara menghela napas. Sejujurnya dia sudah bosan memberikan pengingat, tapi masalah tidak akan selesai hanya dengan beradu teriakan. Harus dengan apa lagi aku katakan, Gus? Fasya sudah menjadi istriku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya, apalagi menyia-nyiakan kesempatan yang kupunya. Bahri tergelak miris. Kalau begitu pukul aku sampai aku amnesia, biarkan aku melupakan bagaimana pertemuanku dengannya di puluhan tahun yang lalu. Gus, istighfar, tegur Gantara. Bahri terenyuh. Aku meminangnya dengan cara yang baik, aku rawat hatiku selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengenal wanita lain, aku milik Fasya secara utuh meski kami belum menikah. Gantara paham prosesnya, karena dia pun mengikuti bagaimana cara Bahri menikung dirinya kala itu. Dia hanya menjadi penonton saat Fasya melompat-lompat bahagia di atas balkon karena Bahri mengirimkan hadiah ulang tahun. Gus, aku tidak mungkin mengajarimu tentang apapun. Aku tahu kamu sudah paham apapun yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Kau perlu jodoh yang lain. Tapi dengan catatan, kau juga harus menerima jodoh barumu, saran Gantara. Aku tidak yakin bisa, Gantara. Bahkan hampir 1 tahun perpisahan ini. Dan aku masih menganggap, Fasya hanya pulang ke rumah mertua karena rindu orang tuanya. Masih setia Gantara mengusap punggung, bagaimanapun Bahri juga tertekan dengan kisah rumit ini. Terlepas dari lalainya, Bahri juga korban paksaan dari Fatima bukan? Satu dari contoh campur tangan orang tua yang bukan menuntun ke arah sakinah, mawadah, warahmah, tapi justru menciptakan keretakan rumah tangga. Kamu bisa beralih ke wanita yang lain, Gus. Lupakan istriku. Aku masih percaya, Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Mendengar kata-kata Gantara, mendadak Ryan bergumam selengan. Masalahnya Mas Bahri itu bukan manusia. Bersambung, 43. Gantara tertegun menatap setiap buku-buku diari yang Bahri tunjukkan. Semua itu milik Fasya, dan 80% dari isinya bercerita tentang sosok Gantara. Ini yang membuat Bahri semakin tidak bisa beralih. Sesalnya perpisahan ini bukan hanya menyoal tentang cinta Fasya. Tapi bagaimana dia pernah mendapatkan Fasya dengan tidak mudah juga. Mengalihkan hati Fasya yang semula begitu mengagumi sosok Gantara, tidak segampang yang dilihat. Fasya pernah beberapa kali tak mau membalas pesannya. Sampai, di bulan ke-6 mereka ta'aruf, Fasya baru bisa membalas pesan, mengangkat telepon bahkan menerima hadiah yang dia kirimkan dari Jawa Tengah. Kenapa Bahri tak ingat itu ketika Fatima memaksanya menikah lagi? Kenapa harus selema itu cintanya saat Azhara masuk menjadi godaan di dalam rumah tangganya? Itu yang membuat Bahri tak bisa melupakan sesalnya. Mendapatkan berlian dengan perjuangan yang tidak mudah, tapi dia hampas begitu saja setelah ada Azhara. Aku terlalu cemburu, karena buku-buku ini hanya menceritakan kehidupanmu. Aku tidak pernah menyukaimu karena di setengah umur Fasya, hanya bercerita tentangmu. Bahri terkekeh miris, lalu meraup wajah yang tak luput dari raut frustrasi. Andai aku tidak pernah membacanya, aku mungkin tidak akan secemburu itu. Gantara meraih satu buku, ia membukanya,
Di ujung atas daluang tertulis tanggal dan bulan ketika Fasya menorehkan ceritanya. Ditulis saat Fasya masih kelas 1 SMA. Dear Diary. Ada stiker emoji tersenyum nyengir yang ditempelkan. Gantara bisa merasakan betapa bahagianya Fasya ketika tulisan ini dibuat hanya dari sapaan pembukanya saja. Hari ini Bang Taraf pulang lagi ke Indonesia loh. Senengnya. Untuk beberapa hari ke depan, Aca bakalan bisa lihat dia terus deh. Iyups. Ada stiker emoji bersedih. Aca sadar diri, dia mana mau ngeliatin Aca. Dia itu kan, sejenis kulkas yang kalau ngomong pas ada yang tanya saja. Fasya juga menempelkan stiker tertawa nangis setelah itu. Diary, menurut kamu, yang kurasain ini cinta apa bukan sih? Aca nggak tahu yang Aca rasain ini apa, tapi yang pasti fase dimana cuma kagum sama Bang Taraf udah mulai berubah jadi lebih. Bisa jadi cinta bisa jadi sayang tapi nggak tahu Pokoknya Aca suka saat Bang Taraf nggak sengaja menatap Aca. Rasanya seperti lagi mimpi duduk di awan indah. Kau bahagia membacanya. Bahri menegur senyum manis Gantara yang terbit tidak terencana. Gantara lekas menatap mantan suami istrinya, kemudian menepuk paha pria itu demi memberikan dukungannya. Demi Allah, aku tidak tahu perihal ini sebelumnya. Sekarang apa rencanamu? Bahri kembali menukas ucapan Gantara. Apa kau mau melaporkanku ke polisi? Tidak akan pernah. Tapi kalau kau tetap seperti ini, maka maafkan aku jika esok atau lusa, aku akan membawa Fasya pergi jauh dari Indonesia, termasuk Abrar juga. Bahri tertunduk. Kalau Fasya tak lagi bisa dijangkau lalu apakah Abrar juga akan dia biarkan dibawa pergi jauh Gantara? Nona Fasya pasti terpukul sekali. Dia tidak akan pernah memaafkan mata haram yang sudah berani menatap tubuhnya. Walau aku tahu, aku juga salah dalam hal ini. Apa dia memujimu saat berhubungan? Ini tidak pantas ditanyakan, Gus. Sela Gantara. Dia tidak selincah itu saat bersamaku. Astagfirullah. Gantara menegur. Jangan memancing emosiku, Gus. Sentaknya, Bahri menunduk lebih dalam. Sebenarnya, Bahri tidak menyaksikannya secara jelas. Orang gila mana yang kuat menonton wanita yang masih dicintainya bersama pria lain? Bahri hanya sesekali menatap, lalu membuang kembali pandangannya ke arah yang bisa mengurangi sebak di dadanya. Bahri bicara begini, supaya Gantara tahu, perpisahan ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dirinya terhadap Fasya. Yang ternyata juga dirasakan oleh Fasya. Yah, bedanya Fasya lebih suka menjaga perasaan Bahri mungkin. Puas tidak puas, ada inovasi atau tidak, Fasya pikir menerima apa adanya servis Bahri sudah cukup. Apa jalan tengahnya? Gantara memberikan tekanan kali ini. Dan Bahri hanya menjawab enteng saja. Aku akan mundur, demi dia. Jujur, Gantara mulai lega. Baby Abrar milikmu, dan kita akan rawat bersama. Tapi, aku mohon, jangan lagi ganggu istriku. Akan aku coba, semoga tidak sampai gila. Malam harinya, Fasya pulang ke kediaman keluarga Miller. Tentu saja karena sebelum ini pun Fasya dan Abrar berniat menginap. Kemarin, King Miller sendiri yang mengundang semua orang agar pulang ke kediaman utama. Ada yang akan dibicarakan katanya, dan entah itu apa. Fasya menoleh pada Gantara yang masuk membawa tumpukan buku-buku diari yang dahulu disimpan Bahri. Aca cinta Bang Taraf dalam diam. Menahan rindu teredam, menyapanya, Aca tak terbiasa. Lalu, apa daya Aca? Bahkan diari hanya diam saja saat aku ajak bicara. Satu yang masih membuatku tenang, menyelipkan nama Gantara di setiap helaian kertas diari, sebuah kebahagiaan tersendiri. Bang Taraf. Gantara lekas berhenti membacakan bait-bait curahan hati Fasya ketika perempuan itu merebut buku diari pink dari tangannya. Maaf. Gantara tergelak. Fasya malu, sungguh,
hatinya masih kacau balau karena Bahri siang tadi, dan Gantara membacakan diari lamanya. Gantara lekas memeluk, lalu mengecup ujung kening wanita itu. Sudah ya sedihnya, Fasya berdiam sejenak, sebelum akhirnya mampu mengangkat wajah. Maaf, hari ini Fasya tidak mau tersenyum. Tidak masalah, Gantara memakluminya. Sejauh ini Gus Bahri sudah mau berdamai. Sekarang, jangan lagi memikirkan macam-macam. Iya, walau kenyataan masih belum bisa menenangkan diri, tapi pelukan hangat Gantara kian meruntuhkan amarahnya. Tak berapa lama, Akia izin masuk ke kamar karena King Miller memanggil semua anak untuk turun ke lantai bawah. Turun, Akia mengangguk. Ada yang mau melamar dan Nabil, non. Melamar, Fasya mengernyit. Dia bahkan baru tahu jika tujuan King Miller memanggilnya untuk acara lamaran ini. Akia antusias. Iya, ceweknya cantik sekali, masih kuliah sepertinya, non. Masya Allah, Fasya ikut bahagia. Anda memang benar, satu lagi saudara kembarnya segera menikah. Lekas Fasya menoleh, Gantara yang ternyata tengah menatapnya lekat. Bang Taraf ikut ke bawah. Ayo, Gantara bergegas merangkul. Keduanya menuruni anak tangga, bahkan sempat bertemu Ryan yang sengaja Fasya suruh merahasiakan kejadian siang tadi di tempat Bahri. Masya Allah, cantik sekali, Bang. Tiba di lantai bawah, Fasya memuji wanita yang ada di ujung sofa sana, yaitu wanita yang melamar saudara kembarnya. Iya, sangat cantik. Gantara mengiyakan, sementara setelah Fasya melirik tajam, rupanya wajahnya yang sedang Gantara pandang dengan senyuman. Istriku memang sangat cantik. Bagaimana Fasya tak tersentuh, bahkan bibirnya tersenyum tipis-tipis oleh pujian suaminya. Simpan dulu gombalnya. Gantara terkikik pelan, kata Den Ryan, takut sakau kalau sehari saja tidak gombal. Bersambung. 44. Bang Gantara, tolong, Ayana. Gadis berhijab coklat pastel itu mengibas sambil menyatukan kedua tangan di depan Gantara yang hanya memandang kuku ke arah lainnya. Gantara tidak terbiasa memandang wanita selain Fasya. Sedari dulu hanya Fasya, gadis cantik yang sering Gantara pandang secara lancang dengan mata haramnya. Sampai, Gantara baru menjumpai sebuah fakta. Jika rupa-rupanya keluarga yang melamar saudara kembar Fasya masih memiliki hubungan dengan dirinya. Kolam renang dan angin sepoi, kini tengah melingkupi keduanya. Mereka memang sedang menepi dari acara makan malam yang dibuat King Miller demi menyambut lamaran untuk Nabil. Bang, Ayana mahasiswi semester 2 yang sering menemuinya, tentunya setelah gadis cantik itu tahu fakta, jika Gantara adalah abang dari satu ibu dan ayah yang berbeda. Gantara pernah mendatangi kediaman Chelsea, tepatnya di satu hari sebelum Rahmat sang ayah meninggal. Kala itu, Gantara hanya ingin menuruti keinginan terakhir Rahmat saja. Rahmat pernah berpesan untuk menemui ibunya walau sekali. Akan tetapi, amat sangat disayangkan, karena pada saat itu, Chelsea tak mau keluar menemuinya. Malahan, Ayana yang menjadi sering datang ke bengkel untuk membesuk satu-satunya kakak tirinya ini. Yah, satu-satunya saudara yang pernah membuat Ayana merasa bangga memiliki keluarga selain ayah ibunya. Namun, baru malam ini, Ayana tahu, Gantara sudah menikah dengan saudara kembar Nabil yang sudah janda anak satu. Kalau begitu, bukankah ini sebuah kebetulan yang cukup tepat? Andai saja Mommy Chelsea mengakui Gantara sebagai anak, Ayana tidak perlu menjadi tumbal perjodohan yang tidak dia kehendaki ini. King Miller tetap akan melangsungkan kerjasama meski Ayana tidak dinikahkan dengan Nabil. Yah, sore tadi Ayana dipaksa datang ke sini, didandani secantik mungkin untuk disodorkan kepada putra King Miller, tanpa peduli, Ayana yang tidak ingin menikah sebelum menyelesaikan kuliahnya. Ayana mohon bantuan Bang Gantara, Ayana nggak mau nikah dulu. Tolongin Ayana. Ayana dipaksa sama Mommy buat tumbal bisnisnya yang lagi pelik. Meski Gantara selalu dingin saat dibesuk, Ayana tak pernah menganggap Gantara orang lain.
Terkadang, Izul yang mengajak Ayana bicara, terkadang juga karyawan lain. Yang pasti, Gantara tak pernah mau melihat keberadaan Ayana yang begitu disayangi ibu kandungnya. Ayana menekuk lutut. Bang Gantara kan sudah jadi mantu di keluarga ini. Ayana yakin Bang Gantara bisa kasih pengertian ke Momi soal perjodohan ini. Ayana, wanita itu menarik kasar lengan Ayana, kemudian mengatur berdiri anak gadisnya agar terlihat kembali berwibawa. "Apa-apaan kamu?" sentaknya melotot, sambil berusaha menengok ke kanan dan kiri memastikan tak ada orang yang melihat. Gantara memandang Chelsea, wanita yang tidak pernah mengakuinya. Karena mungkin, Gantara hanya berasal dari benih orang miskin. Ayana nggak mau nikah. Ayana menggaduh di depan Gantara. "Kalau Momi mau jadi besan keluarga ini, sekarang Momi tinggal akui saja kalau Bang Gantara putra Momi." "Lancang kamu!" Tamparan mendarat di pipi Ayana, yang kemudian sempat menggoyang kukuhnya hati Gantara untuk menolong adik tak satu ayahnya. Ayana menunduk sendu. "Kamu tetap akan menikah dengan Nabil. Jangan bodoh. Apa kurangnya dia, Ayana? Dia sudah menjadi komisaris, tampan, pewaris. Setidaknya lihat, abangmu sudah jauh melangkah karena menikahi gadis kaya." Gantara tertampar. Jadi ibunya pikir, Gantara menikahi Fasya hanya untuk keserakahannya. Ayana menangis. Tapi Ayana nggak suka menikah sama orang asing yang nggak pernah Ayana kenal. Gimana kalau dia kayak Momi sama papi ke Ayana? Gantara ingin segera pergi tapi Ayana meminta bantuan dengan menahan lengan pria dingin itu. "Tolongin Ayana, Bang." Ayana, Chelsea meraih lengan putrinya untuk kemudian dicengkeram. Sebab, ada keluarga Miller yang datangi tempat ini. Aisyah datang, sempat juga menatap wajah Ayana yang begitu tegang, tapi Aisyah yakin, Ayana masih merasa terpaksa dijodohkan dengan Nabil, sama seperti ketika Aisyah dinikahi King Miller. Perlahan, cinta akan tumbuh, karena Nabil bukan lelaki yang dikhawatirkan. Pelan, Aisyah merangkul calon mantunya yang sangat cantik juga dikenal cerdas dan solihah. "Mari makan malamnya dilanjutkan dulu." Ayana mengangguk menurut karena sebelah lengannya dicengkeram ibunya. Sementara di kursi meja makan panjang, Gantara sudah ikut duduk bersama Fasya dan Nabil. Ah, Tuhan, memang tampan lelaki itu, tetapi ketampanan seseorang tidak menunjukkan baik dan buruknya manusia. Ayahnya saja sering menamparkan dirinya, bagaimana dengan orang lain? Nabil sempat melirik Ayana yang menunduk seperti takut. Itu yang akhirnya membuat Ryan berdeham di sisi Nabil. "Cie, yang mau move on dari bini gue." Nabil hanya membalas celetukan adik bungsunya dengan jitakan sayang. Malam berangsur larut, sampai pukul 1 dini hari Gantara masih terjaga. Ucapan Ayana masih membuatnya bimbang. Bingung, harus apa? Gantara paham, Nabil salah satu pria yang baik. Akan tetapi, keluarga Miller belum tahu soal hubungan yang terikat di antara Ayana dan Gantara. Bagaimana kalau setelah tahu, ini justru akan dijadikan polemik? Ah, Tuhan, Gantara ingin bicara jujur, tapi Gantara malu kalau harus mengaku-ngaku sementara Chelsea tak ada niat mengakuinya. "Bang Taraf, kenapa?" Sentuhan lembut di pipi menolehkan wajahnya. Mata yang semula kosong, kini terisi sebentuk keindahan Fasya. Setelah drama Abrar, akhirnya Fasya kembali ke kamar untuk menyapanya. Memberikan pemandangan indah, berupa lingerie. Sejak berdamai dengan pernikahan ini, Fasya terlihat lebih atraktif. Gantara dibuat tersenyum tipis-tipis menatap cara Fasya ketika menduduki pangkuannya. Fasya lebih bisa menjadi diri sendiri setelah tahu cara Gantara menerimanya. Tidak perlu menjaga image seperti saat bersama Bahri yang tampak lurus. Masalah di otak seakan runtuh, hanya karena perlakuan erotis istrinya. Bang Taraf, ada masalah di tempat kerja. Gantara sempat diam, lalu menggeleng kepala pelan. Hanya ingin tahu, kenapa papa harus menikahkan, dan,
maksud saya, Gus Nabil dengan... Oh, jadi Gantara masih memikirkan tentang perjodohan Nabil. Iya, Fasya paham. Ayana terlihat terpaksa dan mungkin Gantara sedikit empati pada Nabil perihal ini. Tadi Nabil bilang, Ayana baik. Walaupun anak pengusaha sukses, tapi Ayana salah satu mahasiswa beasiswa juga di universitas kita. Dengan kata lain, Nabil suka. Fasya meraih tepian kaos tipis Gantara untuk dibukanya. Yang mana, itu membuat Gantara tertawa menggemaskan. Aktif. Ya bun, Fasya mendesah oleh remasan tangan di dadanya yang lembut. Agaknya, Abrar telah menghabiskan seluruh isinya. Di telinga, Gantara berbisik. Sekarang ceritakan, dari kapan nonaku ini menyukai anak sopirnya, Sejak pertama kali Bang Taraf datang ke rumah ini. Tapi dipastikan itu hanya cinta monyet saja. Kalau dulu masih cinta monyet, berarti sekarang sudah jadi cinta gorila. Bersambung, 45. Seperti biasanya, hari ini jatahnya Abrar bertemu ayah kandung. Katanya, Umi Fatimah sedang ada di Jawa Tengah, maka pertemuan kali ini dilangsungkan di kafe. Fasya tak pernah lagi mau ikut, hanya Gantara yang mengantar baby Abrar setiap kali ada jadwal bertemu dengan Bahri. Tak terasa, Abrar sudah 1 tahun. Abrar sudah bisa berjalan meski masih begitu ringkih. Abrar juga sudah bisa menyeletuk beberapa kata. Dan kata yang pertama kalinya diucapkan adalah "Papa". Di mana hal itu sempat membuat Bahri iri karena bahkan sampai sekarang, Abrar belum bisa memanggil Abi padanya. Gantara dan Fasya masih menunda kehamilan, sebab Abrar masih menyusu sampai saat ini. Entah kapan Fasya akan setuju hamil, Gantara tak mengungkit hal ini. Assalamualaikum. Di sebuah kursi, Bahri duduk dan menoleh ke arah Gantara. Abrar merindukan Bahri agaknya, karena Bahri langsung diraihnya hingga berakhir berpelukan. Waalaikumsalam, anak pintar Abi. Abrar berdecak-decak di pangkuan ayahnya, bahkan tergelak-gelak karena bahagia. Papa, Abi, koreksi Gantara. Dan anak itu hanya tertawa karena belum ingin mengatakan Abi. Entah malas, belum bisa, atau tidak mau. Yang jelas saat memanggil Papa pada Gantara, anak itu begitu antusias. Terima kasih, Gantara. Gantara tersenyum sambil mengangguk untuk ucapan Bahri. Alhamdulillah, Gantara bersyukur. Ia pikir, Bahri sudah kembali menjalani kehidupan normalnya. Sempat terdengar mengalami gonjang-ganjing di usaha Jatmiko ketika masih dalam proses tak bisa move on, tapi kemudian kembali bangkit di bulan-bulan berikutnya. Akhir-akhir ini, Bahri terlihat lebih baik, dan tidak lagi membahas Fasya yang entah masih dicintainya atau tidak. Mungkin, sudah ada hikmah yang dipetik setelah melihat sendiri bagaimana Fasya menerimanya. Ya, setidaknya Gantara bersyukur, karena Bahri manusia yang punya Tuhan dan ilmu pengetahuan agama, maka sekacau apapun, tuntutan kitab suci Tuhan masih sanggup meraihnya kembali ke jalan yang dibenarkan. Gimana kabar, Fasya? Setelah cukup lama bersenda gurau bersama Abrar, Bahri menatap Gantara yang mengangkat bahu. Dia amat sangat bahagia, alhamdulillah. Kau lebih bahagia sepertinya, sela Bahri. Gantara hanya tersenyum, diiringi kekahan kecil. Yah, kalau ada manusia paling bahagia, mungkin Gantara. Ada berita apa soal mantan murid yang mengejarmu? Gantara melihat surat merah muda yang masih tergeletak di atas meja. Ia juga sering mendapat curhatan dari Bahri. Ada gadis muda yang sering mengirimkan surat. Entahlah, Bahri ingin mengembalikan surat itu, tapi gadisnya sudah tidak ada di kursi yang barusan. Tidak dengan Gantara yang berharap, jodoh tertunda Bahri sedang on the way agar cepat melupakan istrinya. Sepertinya dia sangat mengagumimu, Gus. Tidak seperti Fasya yang mengagumimu. Ayolah, Gantara tak ingin hilang mood karena mereka membahas Fasya kembali. Kenyataannya seperti itu. Fasya mengagumimu sebesar itu.
Makanya tidak sulit untuknya beralih lagi dariku, lirih Bahri. Sudah istihoroh. Gantara ingin tahu saja, ada usaha apa yang Bahri lakukan untuk jawaban dari gadis pengagumnya ini. Dan kembali lagi, jawaban Bahri masih sama datarnya. Aku yang kasihan andai dia menjadi istriku. Kenapa? Aku masih belum bisa melupakan Fasya. Gantara hanya diam. Sudah jelas, dia pun pernah sulit melupakan Fasya. Dah mungkin, Bahri sedang berada di fase yang sama. Kau percaya tidak? Dengan statement, lelaki hanya akan pernah mencintai satu wanita, lantas selebihnya hanya melanjutkan hidup. Gantara menyahut santai. Andai begitu, apa mungkin itu alasan daripada anak lelaki yang sudah mencintai ibunya, maka tidak akan pernah berpaling kepada istrinya. Entah, sayangnya bukan begitu, karena Bahri merasa sudah pernah mencintai Fasya, dan selanjutnya hanya melanjutkan hidupnya. Maka, artinya meski dia menikah lagi pun, wanita berikutnya hanya akan mendapat tanggung jawabnya. Aku tanya, kau percaya statement yang mengatakan itu atau tidak? Ulang Bahri. Tidak, Gantara masih yakin Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Statement ngawur seperti itu, hanya kalimat penenang. Bahri lekas memanggil satu pelayan lelaki, setelah melihat gadis yang memberikan dirinya surat datang kembali. Agaknya, gadis itu baru saja tiba dari toilet. Bisa dibantu? Tolong kembalikan lagi ke customer yang memberikan ini. Bahri menunjuk wanita yang sudah duduk di ujung tempat. Mas pelayan bersedia karena Bahri memberikan tips ganda. Di mana hal itu menjadikan Gantara paham, yang mana gadis cantik yang mengagumi Bahri, kini. Seorang gadis muda, dan sangat cantik. Ya, tidak hanya itu, karena Gantara pun telah mengenali wajah tak asingnya. Dia gadisnya, Gus. Sontak Bahri menatap Gantara yang menaikkan nada ketika bertanya. Iya, dia salah satu murid privat bahasaku dulu. Kau tidak suka padanya kan? Kenapa memang? Gantara mencecar dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai Bahri mencurigai. Dia mantan kekasihmu. Ah, Gantara harus apa sekarang? Apa perlu Bahri tahu, jika gadis yang mengagumi Bahri ini, juga adik tirinya? Terlebih sudah menjadi gadis yang dipilih Nabil. Bagaimana kalau Bahri memutuskan menikah dan memiliki niat yang tidak baik untuk kesakitan kemarin? Entahlah, watak Bahri masih tidak bisa ditebak kemana arahnya. Terkadang begini, kadang begitu. Gantara, Bahri menegur, dan pria itu hanya terjaga sesaat lalu diam kembali. Ada apa? Kau kenal Ayana? Gantara mengangguk meski belum bisa mengatakan sejujurnya apa hubungan Ayana dengan dirinya. Atau, dia akan menjadi serba salah setelah ini. Nada pesan singkat dari Fasya mengalihkan perhatian Bahri. Di mana akhirnya Bahri tahu jika Fasya sudah bisa melawan rasa takutnya demi menghubungi Gantara. Papa, Abrar di atas baby chair seolah menjadi pemenang cemburu ayahnya. Abi, panggil, Abi, titah Gantara. Bib, Bahri tertawa. Masya Allah, akhirnya, Abrar mau memanggilnya Abi. Mendadak, Bahri terenyuh. Sayangnya, Abrar tidak mau bertemu dengan Umi yang mungkin masih amat sangat merindukan cucu lelakinya, lirihnya. Bersambung.